Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Malam ini kita akan sama-sama belajar mengenai metode intervensi psikologi komunitas. Kami kelompok 2 akan memberikan sedikit pemaparan materi. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Untuk metode intervensi psikologi komunitas sendiri ini memiliki 4 poin pembahasan. Yang pertama ada pengertian intervensi, kemudian yang kedua ada intervensi kesehatan mental berdasarkan psikologi komunitas, kemudian yang ketiga ada konsep intervensi perilaku komunitas, dan kemudian yang keempat adalah isu-isu kontemporer dalam komunitas. Intervensi menurut Slamet dan Malcolm sendiri adalah suatu metode untuk mengubah perilaku, pikiran, dan perasaan dari seseorang. Dan kemudian menurut Himsi sendiri, intervensi dalam bidang psikologi dapat terbentuk intervensi individual, kemudian ada intervensi kelompok, ada intervensi komunitas, ada intervensi organisasi maupun sistem. Slamet dan Malcolm sendiri pada tahun 2003 juga mengatakan bahwa psikologi komunitas ini merupakan pendekatan terhadap mental yang menekankan daya lingkungan dalam menciptakan dan mengurangi masalah. Kemudian psikologi komunitas termasuk dalam bagian dari psikologi sosial. Untuk poin selanjutnya ada intervensi kesehatan mental berdasarkan psikologi komunitas. Menurut World Federation of Mental Health atau WFMH ini menyatakan bahwa masalah kesehatan mental tidak lagi dilihat secara individual, namun harus diintervensi dalam skala makro. Slamet dan Malcolm pada tahun 2003 juga mengemukakan bahwa terdapat perbedaan antara layanan psikologi tradisional dengan layanan pendekatan kesehatan mental komunitas. Pendekatan kesehatan mental komunitas ini menekankan pada 5 hal. Yang pertama ada intervensi komunitas, yang kedua ada intervensi dilakukan dalam populasi terbatas, kemudian yang ketiga ada penekanan pada pencegahan, dan keempat promosi pelayanan tak langsung, dan yang kelima adalah pelaksanaan oleh ahli dari berbagai bidang ilmu dan awam. Dan ini juga terdapat dua konsep yang sangat melekat pada pendekatan psikologi komunitas, yaitu pencegahan dan pemberdayaan. Pencegahan gangguan jiwa ini memiliki tujuan untuk menghemat biaya perawatan penderita. Kemudian kita juga mengetahui istilah juga ya bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan selanjutnya adalah pemberdayaan manusia dalam masyarakat ini memiliki tujuan untuk mempertahankan kesehatan dan mencegah penyakit jiwa. Kemudian untuk poin selanjutnya adalah intervensi kesehatan mental. Ini ada yang pertama ada pencegahan. Ini pencegahan meliputi 3 hal, yaitu ada pencegahan primer, kemudian ada pencegahan sekunder, kemudian yang ketiga ada pencegahan tersier. Kemudian yang kedua adalah pemberdayaan. Slamet dan Malcolm ini mengemukakan 5 metode intervensi dan perubahan, yaitu yang pertama ada konsultasi, kemudian yang kedua ada mengadakan layanan masyarakat pengganti rumah sakit, kemudian yang ketiga ada intervensi krisis, yang keempat ada intervensi usia dini, kemudian yang keempat ada pengembangan pelatihan masyarakat. Di poin selanjutnya ada konsep intervensi perilaku komunitas. Modifikasi perilaku merupakan teknik ilmiah yang memiliki beberapa asumsi dasar, yaitu tingkah laku, kemudian ada masing-masing masalah tingkah laku dipelajari terpisah, kemudian yang ketiga ada masalah tingkah laku maupun belajar dapat dimodifikasi dengan menggunakan prosedur modifikasi perilaku. Kemudian yang keempat ada perilaku maladjustment yang ditunjukkan oleh seseorang pada situasi tertentu hanya mengindikasikan bagaimana ia biasanya bertingkah laku pada situasi tersebut. Jadi ini benar-benar pure atau murni dari tingkah laku orang tersebut. Kemudian yang kelima ada penekanan dilakukan terhadap perilaku yang maladjustment. Yang keenam ada tujuan modifikasi tingkah laku maupun belajar yang spesifik. Kemudian yang terakhir ada masalah tingkah laku maupun belajar disebabkan oleh lingkungan. Menurut Martin dan Pearl pada tahun 2003 ini ada langkah-langkah yang harus dilakukan dalam sebuah program modifikasi perilaku. Ini ada 4 langkah. Yang pertama ada fase screening dan intake. Ini fase interaksi awal dengan komunitas ya. Kemudian untuk yang kedua ada fase baseline atau ini definisi tingkah laku yang hendak diubah secara jelas, lengkap dan terukur. Jadi semuanya memang harus jelas juga sehingga mudah untuk penanganan selanjutnya. Kemudian yang ketiga ada fase treatment atau intervensi. Ini merupakan peneliti memilih program yang paling efektif untuk diaplikasikan kepada klien. Kemudian yang keempat adalah fase follow untuk menentukan peningkatan selama intervensi. Sehingga kita juga mengetahui seberapa jauh perkembangan yang sudah
dialami oleh klien semenjak hari pertama dia konsultasi kemudian hingga ke akhir dari konsultasi tersebut ya. Untuk poin yang selanjutnya ada isu-isu kontemporer dalam psikologi komunitas. Untuk isu yang pertama adalah isu kesehatan seksual dan reproduksi. Kesehatan seksual dan reproduksi ini merupakan isu penting dalam komunitas. Salah satu upaya untuk mencapai kesehatan mental dan reproduksi adalah pelaksanaan pendidikan seksual bagi anak dan remaja. Dan ini tugas sebagai seorang mahasiswa adalah memberikan sosialisasi kepada seorang anak dan juga remaja, meskipun itu seringkali dianggap sesuatu yang tabu. Dan untuk yang kedua adalah penyintas bencana alam seperti yang ketika terjadi gempa bumi kemarin di Cianjur ini seringkali terjadi traumatis sehingga dampaknya juga cukup buruk untuk kedepannya. Dan selanjutnya ada ekonomi dan kemiskinan. Ini menurut Brojonegoro pada tahun 2007 ini merupakan upaya pengulangan kemiskinan yang telah berlangsung lama yang melibatkan banyak pihak. Ini karena disebabkan oleh yang pertama itu luasnya masalah kemiskinan. Kemudian yang kedua ada penanganan yang tidak terintegrasi. Kemudian yang ketiga ada tidak melibatkan dan memberdayakan orang miskin dalam mengatasi kemiskinan. Seperti yang kita ketahui bersama juga bahwa seringkali pemerintah tidak mengundang dari kalangan atau perwakilan orang-orang miskin untuk ditanyai hal apa yang dapat mengatasi kemiskinan yang ada di lingkungan tersebut. Untuk yang selanjutnya ada anak jalanan. Ini memiliki dua kriteria. Yang pertama itu anak atau remaja yang bekerja di jalanan. Ini seperti pengemis maupun pengamen yang sering ada di lampu merah. Kemudian yang kedua ada anak remaja jalanan yang tinggal dan hidup di jalanan. Dan untuk nomor 2 ini seperti yang kita ketahui bahwa mereka yang tinggal di jalan ini bisa jadi mereka tidak memiliki tempat tinggal karena mungkin dia seorang pang atau seseorang yang tergusur tempat tinggalnya. Nah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar karena pertanyaan kalian ini akan sangat membangun bagi kami, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang kalian chat di kolom komentar itu akan jadi sebuah penilaian positif untuk kalian sendiri ya. Terima kasih, sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.